Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Otojos, channel yang membahas segala macam bentuk otomotif. Jangan lupa di subscribe dulu ya sebelum gua mulai membahas dua motor cantik ini. Oke? Ya, sekarang di depan gua sudah ada dua motor istimewa ber-cc besar. Yang ini cc-nya 948 cc, yang ini juga sama 948 cc, sama-sama 4 silinder segaris. Pabrikannya juga sama-sama dari Kawasaki, tapi dia memiliki genre yang berbeda. Apa aja sih bedanya? Atau sama aja sebenarnya, cuman bajunya doang yang beda. Kita akan bahas dan kita akan mengcompare antara Z900 RS dan Z900 Naked. Kebetulan ini adalah Z900 RS tipe yang cafe racer. Ada satu tipe lagi yang tipe Naked, bedanya dia nggak ada tamengnya, sama bedanya stangnya lebih tinggi. Tapi motor ini sudah mewakilkan Z900 RS yang Naked karena sisanya semua sama. Oke. Check this out compare-nya. Oke, Z900 RS. Kalian jangan salah sangka, ini motor bukan untuk ojek online. Walaupun warnanya hijau seperti motor ojek online, bukan. Ini motor cukup rare di Indonesia, cuma ada kurang lebih sekitar 30 unit ya untuk tipe ini. Kalian ngomong. Ownernya bro. Oke. Motor ini cc-nya 948 cc, horsepower-nya kurang lebih sekitar 115 horsepower, lebih rendah ketimbang Z900 yang Naked ya. Lalu untuk tangkinya sendiri seperti masuk angin menurut gue, kembung kayak GL Pro gitu, retro sih, kesannya retro, keren. Nah tadi gue udah coba cek antara Naked sama yang RS. Menurut gua rangkanya sama ya. Nanti kita akan gua kasih gambar posisi rangkanya. Rangka-rangkanya menurut gua sama. Perbedaannya adalah Z900 RS di bagian bloknya itu ditambahkan sirip. Jadi kesan retronya lebih timbul, lebih dapet gitu loh, dengan adanya sirip-sirip seperti ini. Tapi untuk radiator, mesin, blok sebenarnya ada agak sedikit beda dari segi warna dan juga dari segi bentuk sedikit berbeda, tapi memiliki bracket yang sama. Oke. Terus lanjut lagi ke area kokpit. Ya. Lo bisa lihat di sini kokpitnya mirip apa? Kokpit ya, cepat berlalu lah. Kokpitnya ini coba mirip apa? Wrecking. Ya betul, kokpitnya mirip banget sama Wrecking. Jadi ketika lu naikin motor ini, nuansa jadulnya timbul. Jadi buat kalian yang senang banget naik motor-motor retro, ini cocok banget karena area kokpitnya itu bener-bener jadul. Tetapi jangan khawatir, di bagian tengahnya boleh dikasih lihat, dia nggak jadul-jadul amat karena untuk indikator bensin, gear, terus KTRC, suhu, mereka sudah mengenal sistem digital. Mereka analognya hanya untuk RPM dan juga speedometer, sisanya semua digital. Oke. Gimana? Keren gak motornya? Nah, sama, walaupun dia rangkanya sama, tetapi untuk area jok beda banget sama yang Z900 RS, Z900 yang Naked. Motor ini lebih nyaman ketimbang Z900 Naked karena joknya lebar, juga empuk. Jadi kalau lu mau boncengan, gua rasa motor ini cocok dengan pacar lu, dengan istri lu. Tapi jangan dengan selingkuhan lu. Ini cocok banget. Ya. Sama desain bagian belakangnya bisa lu lihat. Lampunya bentuknya agak-agak bundar gitu ya.
Jadi kesan klasiknya juga sama, ini kuat sekali. Ditambah bodinya itu ada tambahan bodi nongol ke belakang di bagian belakang. Jadi memang kelihatan seksi tapi retro. Tapi ada satu hal yang menurut gua agak aneh. Lu lihat sennya. Ini kayak sen motor-motor apa ya? Motor-motor 150 cc kalau nggak salah nih. Motor-motor Honda CB 150 sennya hampir mirip. Depan juga sama, bentuknya seperti ini. Lalu bedanya di area pelek. Oke. Untuk J900 RS ini peleknya itu bukan jari-jari ya bro. Ini racing tapi banyak sekali palangnya. Jadi kesan retronya lebih timbul lagi menurut gua. Lebar velgnya ini kurang lebih 6 inch, ban standarnya itu kurang 180 per 55. Artinya dengan ban selebar ini dia sudah cukup mengcover manuver lu untuk handling di jalan. Kita lanjut ke depan. Ini yang paling gue suka dari motor ini, tameng Kotaro Minami menurut gue. Jadi tameng ini untuk J900 yang retro, jelas desainnya ini keren banget. Tapi jangan khawatir, walaupun desainnya itu jadul, lampunya itu sudah LED. Kita cek, kelihatan nggak sih? Tuh, lampunya sudah LED. Terus sama untuk area pengereman, ya. Di sini disc brake-nya bisa lo lihat. Untuk J900 RS ini disc brake-nya bukan tipe floating. Tipe yang dipakai ini bunder-bunder gini doang sih. Tapi menurut gua tipe seperti ini memang menunjukin motor ini kesan klasiknya tumbuh. Tapi jangan khawatir, walaupun disc brake-nya ini tidak floating, untuk kalipernya ini dia sudah menggunakan tipe monoblok dari Kawasaki. Ya, jadi untuk performa remnya nggak usah dikhawatirin lagi. Ini pasti tangguh. Dia sudah pakai kaliper monoblok double disc. Untuk shocknya sama, dia pakai upside down. Lalu untuk ke konsol bro. Walaupun motornya jadul, lo bisa lihat di sini, dia udah ada KTRC bro. KTRC apa sih? Kawasaki Traction Control. Artinya Wonder ini kalau nggak salah ngatur mode ya? Apa cuman traction controlnya doang? Hanya traction control, ya. Masih tahu tahun berapa motornya? Ini 2018, lu jangan salah sangka. Ini bukan tahun 65, tahun 68. Sama bapak lu, tuan bapak lu. Mudah motor ini. Ini dibuat tahun 2018 ini. Di area ini kita bisa ngatur semua KTRC-nya. Kalau nggak salah setelannya itu KTRC 1. Nah, ini. Jadi ada KTRC 1 sampai 3 kalau nggak salah. Off, 2 dan 3. Ya. Sama pengeremannya itu sudah dilengkapi dengan sistem ABS pastinya. Oke, mungkin itu kita bahasan kita untuk J900 RS ini. Kebetulan untuk knalpotnya dia sudah ganti full system dengan SC Project original titanium full system. Oke, dilihat dari samping desainnya ini ada list putih, bisa lo lihat. Ini juga sama, nunjukin kesan retronya, ditambah kayak ada garis-garisnya gitu. Makin kuat kesan retronya sampai belakang garis putihnya ini. Keren sih menurut gua. Bagi lo yang suka klasik, pasti ngeliat motor ini akan ngiler ya. Gue juga ngeliat motor ini tuh bener-bener nggak nyangka kalau motor ini dibuat tahun 2018 gitu loh. Karena looknya itu bener-bener seperti motor tua. Oke, terus untuk bagian samping kalau dengan yang si naked sama, bedanya ada di bloknya, dia terdapat sirip-sirip ya, sama
ban kaca plastik. Terus untuk bloknya kalau gue lihat sih bentuk bagian berat murnya posisinya sama, tapi untuk warna dan juga bentuk cuttingannya yang sedikit agak berbeda gitu, dengan yang versi nekat biasa. Terus untuk sama tadi ya, kalau untuk rangka menurut gua sepenglihatan gua tanpa gue cek di Google nih itu sama gitu. Tapi kalian boleh informasikan kalau speknya ini memang berbeda, tapi kalau secara looknya sih sama kalau gue lihat. Bedanya cuma di bagian footstep belakang. Footstep bagian ini sama, cuman untuk yang RS itu bolongan pijakannya ini 2, kalau yang sana itu 1 ya. Udah sih itu aja bedanya. Sama bagian display belakang sama dia floating. Terus untuk rem bagian belakangnya itu sama ya kayak yang versi naked. Oke, kita berangkat ke versi nakednya. Nah, ini versi nakednya. Apa bedanya dengan ini? Sayangnya versi yang ini itu masih mengenal lampu bolam, belum LED ya. Bisa lihat di sini bolamnya kelihatan ya. Mungkin harus nyalain. Nah, ini masih versinya lampu bolam. Lu bisa tonton video Jet 900 review dari kita di video sebelumnya, itu kita bahas detail. Tapi di sini gua hanya akan ngebahas apa sih bedanya dengan yang versi RS atau Retro Sport yang versi cafe racer. Nah, bisa dilihat frame-nya ini sama. Kalau ini kan cuma pembungkus si frame doang, ini bukan frame, ini plastik. Sama warna ya yang pasti. Versi naked punya warna-warna yang menarik, ada hijau, merah. Kalau di Thailand sendiri ada yang warnanya biru. Nah, tadi bedanya yang gue jelasin di bagian disc brake, dia pinggirnya ini floating. Sama di bagian rem, ini bedanya ya. Bagian remnya ini dia bukan monoblok, ini masih biasa. Jadi untuk pengereman memang harus gue akuin versi yang RS Cafe Racer itu lebih bagus kalibernya ketimbang yang versi naked biasa. Oke, lanjut lagi ke bagian display belakang. Sama ya, dia floating. Nah, untuk rem belakangnya sendiri gue lihat tipenya sama ya, cuman ini produksinya dari mesin. Untuk lebar velgnya sama, dia 6 inch, cuman palangnya yang berbeda. Ini palang 5, untuk palang banyak seperti jari-jari, ini palang 5. Tapi untuk arm, shocknya sih gue lihat ukurannya sama, pembedanya itu di warna sama di adjuster soft dan hardnya. Adjuster soft hardnya itu untuk RS ada di sebelah sini, tapi untuk yang naked ini ada di bagian dalamnya. Oke, mungkin itu reviewnya, karena sisanya sama. Lebih detailnya seperti apa nanti akan kita test ride bedanya ini sama yang Cafe Racer. Oke, check this out test ride-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Otojos. Kita mulai test ride. Mungkin kita tesnya nggak kebut-kebutan ya bro, karena kalau kebut-kebutan yang paling cocok bukan di sini tapi di sirkuit. Kita harus tetap patuhi rambu-rambu yang ada ataupun batas ambang, batas kecepatan yang ada ya. Gue keluar dulu nih, mau bayar parkir. Kebetulan sih parkirnya masih gratis kayaknya deh. Kita nanti akan coba untuk KTRC-nya seperti apa. KTRC-nya ini kan ada 3 tahapan, dari mulai off, KTRC 1 dan KTRC 2. Oke, kita mulai test ride-nya. Nah, sorry ya bro kalau kameranya kurang naik atau kurang turun atau terlalu nunduk, karena kamera ini settingannya biasa gue pakai di helm gua untuk di motor gua, karena posisi stang si Jet 900 RS ini kan
lebih nunduk ya, dia kan cafe racer, jadi kayaknya agak terlalu turun ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan tes tetap motornya. First impresi yang gue rasain ketika naik motor ini, tenaganya enak ya. Untuk motor gaya retro, motor ini enak. Tapi asli ini speedometernya bener-bener menurut gue seperti naik Yamaha Air King. Tuh, handlingnya memang enak banget. Kita coba tarik. Mantep. Nah, ini yang tadi gue bilang, itu udah nunjukin angka 2, tapi 2 yang kecil ya, itu nunjukin KTRC-nya. Nanti akan kita ganti-ganti KTRC-nya. Seperti apa perbedaannya sih? Agak kesulitan sih. Motor ini pas gue ganti KTRC-nya, gue nggak tahu, gue yang nggak ngerti atau gimana, tapi ini gue agak sulit mengganti-gantinya. Nah, ini nunjukin KTRC-nya 1. Kita akan coba yang 1 dulu deh. Karena kata pemiliknya sih kalau KTRC-nya di off-in itu tenaganya jadi cukup liar. Kalau dibikin 1 atau 2 itu makin ngeredam. Oke, kita coba putar balik. Kita muter-muter di sini aja, guys. Untuk kopling yang gue rasain sama kayak motor gue yang Jet 900, koplingnya cukup ringan karena mungkin mesinnya sama kali ya. Beda dengan Kawasaki yang lain, koplingnya masih cukup berat, tapi yang ini sih terasa sangat ringan, jadi nggak terlalu pegel. Untuk selap-selip juga motor ini masih oke. Artinya untuk di riding kota, ketika lu mau buru-buru atau gimana, selap-selip di sela-sela masih oke sih. Kita coba tarik lagi. Nah, lu lihat kan, untuk mencapai kecepatan 100 km per jam sih cukup mudah menurut gue ya. Dan seperti biasa, gue pakai motor model-model seperti ini jarang kita pakai gigi 4, 5, dan 6. Biasanya sih 1, 2, 3 udah masih oke. Artinya belum nembus limit. Tarik lagi coba ya. Enak banget emang nih motor, mantep. Handlingnya asik, nggak terlalu berat, walaupun gue agak terganggu dengan tangkinya yang gambot. Jadi gue ngapit tangkinya jadi kurang mantep sih menurut gue, karena memang gede. Tapi kalau memang lu pengen bikin kesan retro, motor ini memang cocok dengan tangki seperti ini. Halo bang, mantap Harley-nya tuh. Kita coba riding santai sore lagi. Di depan gua untuk digitalnya nunjukin untuk halo bang. Nah, hari lagi tuh bro, mantap. Enak juga tuh goncengan sore-sore. Nah, untuk dashboard speedometernya itu nunjukin suhu, bensin, gigi yang tadi gua bilang ya tuh. Jadi walaupun jadul, menurut gua tampilannya nggak jadul-jadul amat sih, karena masih ada tampilan digitalnya. Nah, nanti di depan kita coba berhenti dulu. Gua mau ngasih lihat lu semua bentuk motornya dan juga suara knalpotnya ya. Gue pengen dengar suaranya, asik banget soalnya. Keras tapi padat dan bulat. Nah, ini dia bentuk motornya. Retro banget kan bro. Asik banget emang nih motor. Joknya lebar tuh. Nuansa retronya bener-bener dapet. Oke, kita coba cek sound. Suaranya gue yakin kalau lu bawa motor ini orang bingung dengan tampilan retro, tapi suaranya cukup gahar. Gigi satunya bisa sampai berapa nih ya? Kalau gue limitin mungkin sampai sekitar hampir 100 km per jam ya gigi satunya. Artinya powernya memang mumpuni. Walaupun powernya itu lebih rendah dari yang Jet 900 Naked, menurut gua nggak terlalu terasa sih horsepowernya perbedaannya. Tapi untuk tarikan bawahnya sih motor ini memang lebih asik ketimbang Jet 900, lebih bertenaga. Maksud gua Jet 900 yang Naked ya, lebih bertenaga ini. Tuh asik banget memang dibawa riding.
handlingnya masih asik, walaupun dia sedikit agak bungkuk menurut gua, tapi tetap nyaman, nggak yang terlalu arogan. Mungkin kalau lu pengen nggak terlalu bungkuk, lu bisa ganti stangnya, karena sebelumnya motor ini memang stangnya dia pakai Rizoma, jadi nanti posisi riding lu seperti naik apa ya, Honda Tiger mungkin ya, nggak terlalu nunduk tuh, seksi banget kan memang. Spionnya juga seksi, bulat-bulat gini kayak kuping Hello Kitty. Nah, tangkinya ini yang gue bilang tadi gembung banget kan, terlalu kembung sih menurut gua, tapi kalau mau retro memang harusnya seperti ini ya. Untuk kapasitas tangki bensinnya kalau nggak salah mungkin sama deh, sekitar 13 liter apa 15 literan gitu ya, gue lupa. Nah, kita muter-muter aja. Untuk getarannya jangan khawatir, walaupun motor ini retro tapi bener-bener redam getarannya, jadi lu tidak akan terasa naik bajai gitu ya, seperti naik bajai. Tetap smooth karena dia memang mesinnya 4 silinder segaris. Perbedaan yang paling terasa dari Jet 900 RS ya posisi ridingnya aja sih, posisi riding, tangki, terus tampilan speedometer pasti ya, karena ketika lo berkendara kan lo akan terus memandangi kokpit lo. Tapi untuk KTRC-nya menurut gua ya pengaruh sih, tapi tidak menambah yang gimana-gimana kenceng sih menurut gua. Artinya dengan Jet 900 yang naked sama aja sih menurut gua. Oke, kita balik lagi. Jangan lupa di subscribe ya bro YouTube kita Autojos, supaya kita bisa terus bikin video-video yang bermanfaat. Kalau lu memang perlu detail motor ini, nanti akan kita bikin lagi videonya ya, karena ini udah mulai maghrib. Kita sudahi dulu test ride-nya, nanti gua kasih kesimpulannya setelah turun. Thank you. Nah, tadi gue udah test ride kan, ternyata joknya tingginya lebih tinggi yang ini. Ya, bener, ini joknya empuk, nyaman. Tapi stangnya, ini sih penilaian pribadi gue ya, ketika tadi gue naikin, stangnya kayak agak lucu-lucu gitu naikinnya. Dengan tangki yang gede gini nih, itu kayak lucu-lucu gimana gitu. Nggak tahu ya apa karena gue terbiasa naik motor yang tipenya sport. Ini kan gembung nih kayak ikan masuk angin. Jadi agak-agak aneh menurut gue. Tapi menurut gua kalau lu pecinta motor retro, motor ini worth it banget tuh beli, karena memang style retro lu akan lebih mantep dengan lu tunggangin motor Jet 900 RS ini. Oke. Untuk mesin performanya sih walaupun secara data itu horsepower-nya beda, penilaian gua tidak terlalu signifikan bedanya. Walaupun di torsi bawah, motor ini memang lebih menarik untuk ditarik gasnya ketimbang yang seri naked. Selebihnya itu motor ini nyaman, enak. Untuk harga ini request yang punya, dia selalu nekenin motor ini mahal. Iya, motor ini memang mahal dibanding ini. Oke, puas lu. Tapi mahalnya menurut gua sih kalau kita lihat dari segi harga nggak terlalu yang gimana sih. Bedanya sekitar 30-40 juta. Tapi dengan lebih mahal 30-40 juta, gue cuma dapat traction control doang bro, standar menurut gue lah. Sisanya sama. Lebih mahal 40 juta lu dapat tangki yang kembung. Yang itu 60 juta, Pak. Hah? 60 juta. Apanya 60 juta? Bedanya. Ya oke, 60 juta. Catat. On the road. Pajak mati. Oke. Apa namanya, motor ini worth it lah, intinya worth it. Tapi ada satu hal yang gue belum ngomongin dari awal sampai sekarang, itu di bagian spionnya. Lu lihat, ini lucu banget, bunder-bunder. Ini bukan spion orinya, ini mereknya Kitako, tapi agak aneh karena seperti kuping Hello Kitty menurut gue. Unyu-unyu gimana gitu ya. Selebihnya sih nggak ada masalah. Oke, sampai segitu dulu review dari gua untuk kedua motor ini. Tinggal lu pilih, lu golongan yang anak jadul atau yang masa kini. Yang jadul mahal, yang masa kini juga mahal, tapi memang nggak semahal ini. Gitu loh. Tapi kalau gua pribadi boleh milih, gua akan pilih motor yang inilah. Masa motor ini muka gua bukan muka jadul. Kalau orang-orang muka jadul kayak yang punya motor ini,
memang demen motor kayak ginian, gue makanya masa kini. Bebas lu hujat gue, boleh terserah, itu pilihan pribadi gue, karena setiap orang bebas bersuara dan berekspresi. Terima kasih, jangan lupa di subscribe YouTube Autojos supaya lu selalu dapat informasi mengenai dunia otomotif dari Autojos terbaru, terkini, dan yang pasti beda dari yang lain. Thank you, terima kasih.